Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Nah, sekarang mari kita berdoa dulu. Allahumma ftah alaina Hikmataka hikmataka wansur alaina anjur alaina rahmataka wa zakirna dzakirna manasina ya zal jalali ya wal zal ikram. jalali wal ikram. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemarin sudah terakhir itu ya tasa'aluna. Coba untuk sementara diulang dulu. Amma itu ada susunannya, apa itu susunannya sama-sama? Terdiri dari An huruf jar. ya jar dan majrur. Yang dijarkannya apa? Ma. Ya, yang lain juga menjawab. Yang dijarkannya apa? Ma apa ini namanya? Ma apa yang dijarkannya itu? Maka tatanya Ya, maka tatanya. Oleh karena itu bisa dihilangkan apanya? alif Alifnya. Nanti kalau ma-nya tidak kata tanya, tidak boleh dihilangkan ya. Nah, terus ya tasa'alun bentuk apa? Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari ini mana fa'ilnya? tersembunyi Apa yang tersembunyi? Hum. Ya, yang tersembunyi hum. Nah, ini fi'il mudhari'nya ini aslinya apa? tasa'ala Iya, tasa'ala. Kemudian mendapat tambahan, kalau tiga hurufnya apa? tasa'ala Kalau tiga hurufnya apa? sa'ala Ta'ala. Kemudian mendapat tambah huruf, apa saja tambahannya? ya sama alif Nah, bertambah apa? Mana pula? Fi'il madinya kan aslinya tiga huruf. Kemudian fi'il madi yang tiga huruf itu bisa ditambah lagi. Nah, berapa tambahan hurufnya? dua Nah, apa yang dua? ya sama tak. Mana? Hah? Ta sama alif. Oh, Yang lain kok diam? Nawal? Lomba-lomba lah ya ngomongnya. Jangan Balkis saja. Yang lain berarti nggak ngerti itu. Ingat ya, fi'il madinya tiga huruf. Fi'il madi itu ada ditambah satu huruf, ada ditambah dua huruf, ada ditambah tiga huruf. Kan sudah pelajari itu. Menambah satu huruf itu pun ada ditambah alif di depannya, ada digandakan huruf tengahnya yang tiga hurufnya, kemudian ada yang ditambah alif antara ain fi'il sama lam fi'ilnya. Itu yang tambah satu huruf tuh. Kemudian ada tambah dua huruf itu ada tambah alif, nah, dan ditambah ta. Nah, kemudian ada pula ditambah alif tambah nun. Ada pula ditambah ta sama alif antara fi'il dan ain fi'il dan ini di atas salah. Jadi cara penambah dua huruf itu sudah ada dulu. Jadi mesti dapat itu ya. Kalau nggak dapat itu nanti payah belajar itu terus nggak ada kemajuan. Nah sekarang apa artinya nih coba amma ya tasaalun coba menurut susunannya. Coba Nawal dulu apa terjemahnya Nawal? Amma ya tasaalun. Amma. Tentang apa saling bertanya mereka. Nah, ya. Kalau itu sudah bebas. Kalau antu apa terjemahnya? Itu Dari. dari Ya, terus apa? Dari apa dari apa saling yang bertanya. ya, dari apa saling bertanya mereka. Ini maksudnya bertanya bukan serius, tapi saling bertanya dalam mengejek ya. Kalau bertanya serius bagus, ini enggak bertanya dalam mengejek. Coba kalau
Najwa apa terjemahnya Najwa? Amma yatasaalun. Nah, coba ikuti terjemah tadi. An, terjemah aslinya apa itu kan dari. Darinya dari sumber berita. Ma-nya itu jadi dari apa? Maksudnya dari berita apa? Nah, apa? Silakan Najwa. Amma An, yatasaalun. dari ma apa Ya, alun saling bertanya-tanya. ya saling bertanya-tanya mereka-mereka jangan lupa. Ada merekanya failnya. Oh, Balkis. Amma Oh iya, yatasaalun. yatasa Ya. Hmm. dari Coba. Hmm. dari Ah, dari apa? yatasa Dari apa? Kalau dari darinya kan apa an saja. Ya, amma dari apa ya. yatasa alun saling bertanya-tanya mereka. Ah, jadi dari apa atau sumber berita apa yang saling bertanya-tanya mereka. Maksudnya ini mengejek ini. Jadi orang orang dulu sekarang pun mungkin banyak juga orang yang masih apa. Nanti itu makanya ini kita belajar apa ini sudah mulai. Jadi maksudnya mereka saling bertanya sambil mengejek. Yang mereka ejek itu adalah bahwa nanti ada hidup di akhirat. Maksudnya setelah kita hidup di dunia ini, nanti ada kehidupan yang abadi yaitu sebagai pembalasan. Itulah hidup akhirat. Jadi mereka buat disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka saling mengejek soal pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ya di belakang nanti kan ada ini. Jadi ini berikut, itu kan mengulang ya. Ingat itu. Nah, baru mengulang. Coba ini membaca, Safira belum gabung ya. Coba ini membaca Najwa. Silakan Najwa ini baca apa ya? Ayat kedua. Kan ayat pertama sudah. Ayat kedua. Anin naba'il azim. Kasih baris. Azimnya jangan dimatikan dulu. Anin naba'il azimi. Ah, Anin nabail azimah. Kan eh, yang buat pertanyaan Allah, tapi Allah pula yang membocorkan. Di sini kan ada anin. Nah, kan ini dia annya. Cuma karena an yang di atas itu huruf jarnya ini masuk kepada ma, maka hilang tangkainya jadi anma. Cuma dia nggak ada berbaris bawah. Kalau ini kenapa Najwa baca baris di bawah ini nabai? Coba gimana? Karena em, Anin nabail azimi. Kenapa dibaca nabai? karena menjarkan an Ya, karena ada huruf jar majrur an. majrur Ustaz. Ya, majrur. Karena ada huruf jarnya an. Ini majrur. Kenapa majrur? Karena ada an. Nah, itu makanya ini nampak. Tapi kalau ini ada huruf jarnya tetap juga ma. Ya, hmm. Cuma dihilangkan alifnya. Nah, ini karena ma itu namanya kalau di pesantren dibina, maksudnya beku dia, nggak bisa diapain. Kalau ini nggak nampak nabai. Nah, itu maka tentang apa atau dari apa yang saling bertanya mereka. Nah, di sini ada menjawab anin nabail azimi. Coba an-nabai ini Balkis lagi. Silakan Balkis. An-nabai ini, kan itu. Ada di sini apanya? Oh, di bawah ini. Anin nabai. Itu kan jelaskan susunan dua kata ini. Silakan Anin nabai jelaskan dulu. Tadi sudah dijelaskan. Ulang Balkis ya. Tadi Najwa ya. Anin Ya Ustaz. nabai. Ya, apa tadi Najwa? Anin jelaskan susunan dua kata ini. Apa penjelasannya Najwa? Anin nabai.
Jar Coba dulu. majrur. Ah ya, jar majrur. Ah, ini berarti jawaban dari ini. Jar majrur. Jadi anan nabai jar majrur, an huruf jarnya nabai. Nah, sekarang untuk Balkis lagi. Coba ini Balkis, an-nabai apa pertanyaannya? Bisa dibaca itu pertanyaannya. Bisa Ustaz. An-nabai. Ya, apa pertanyaan ini? Bisa dibacakan? Ya bisa. Apa itu bacaan? Kata benda. Ya, bentuk apa kata ini? Maka jawabnya apa? Kata benda. Iya, kata benda. Kata benda apa tanda kata bendanya? Masih Balkis. Ada alif lam. Ada alif lam. Kemudian kata benda kan kita pelajari ada kata benda, kan sudah belajar dulu ada masdar. Eh, ada kata benda masdar, kemudian kira-kira ini bisa nggak kata benda masdar? Kalau masdar nanti mesti ada fiil madinya, ada fiil mudhari'nya, baru masdar. Nah, bagaimana ini kira-kira? Apa memang apa isim masdar? Memang kata benda. Kata benda apa? Bisa nggak fiil madinya bisa nggak disebut masdar apa enggak? Coba Nawal ataupun Balkis atau Najwa berpikir ketiga-tiganya. Safira lo ikut, Pak. Oh, Sapira, ikut. Silakan Sapira. Apa ini? Naba, betul kata benda, tapi kata benda itu kan ada kata benda tidak ada asal usul, tapi ada yang kata benda masdar. Kalau masdar itu berarti ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amarnya, pokoknya yang 9 itu atau 10. Nah, ini apa kira-kira? Ada nggak di dalam kamus? Coba cepat buka kamus. Ada nggak naba'a? Ada nggak kata-kata naba'a? Silakan buka kamusnya. Ada Nun, Ustaz. Pak. Nun A. Ada. Nah, coba apa itu? Fi'il madinya naba'a ya. Naba'a. Nah, Anba'a. naba'a terus Anba'a. kalau amba'a itu kan kalau ditambah satu alif itu ini enggak naba'a saja terus ada naba'a yang ba'u ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Nah, berarti itu dia itu cuma kamus itu nggak membuat 3. Jadi kalau naba'a yang ba'u berarti naba'an. Nah, berarti ini masdar ini. Naba' itu makanya dekat dengan kata nabi. Kalau nabi simpainya itu nabiyun. Kalau naba itu apa artinya naba? Lihat Quran tadi ada apa artinya naba? Berita. Berita. Kalau yang pembawa berita itu simpail. Ya, Nawal, Balkis, Sapira, Najwa ingat tuh. Kalau nabi ya, kalau nabiun apa arti nabi? Nabiun gitu. Kalau nabi apa itu artinya? Pembawa berita. Ya, pembawa berita. Jadi Nabi Muhammad itu disebut nabi juga dan disebut juga rasul. Kalau rasul dia menyampaikan risalah atau peraturan. Nah, jadi naba. Jadi naba ini berita kata bendanya. Nah, ini naba. Kenapa baris bawah? Karena ada huruf jar. Jadi mulanya memang an. Tapi karena alif lamnya ada di an naba mati, maka untuk bisa menyambung mati itu dikasih nunnya berbaris bawah. Jadi anin. Enggak dibaca pula anil. Siapa bisa jawab? Kenapa langsung anin tidak anil nabai? Karena syamsiah. Apa? Huruf yang mana yang Syamsiah. samsiah? Nun. Itu siapa jawab? Balkis ya? Iya. Kok yang lain kok melongo aja dia? Nawal masih melongo, Najwa longo, Sapira melongo. Kok enggak ada tinggal tuh. Enggak sanggup lagi belajar ini. Halo? Ngerti Ustaz. enggak? Ngerti pelajaran yang sudah? Iya berlomba-lomba lah. Kalau nanti nggak ngerti payah. Bulan ini payah-payah. Ustadz mengajarnya nggak juga ngerti. Itu maka dibaca anin naba karena nun itu huruf samsiah.
Nggak dibaca anil ya. Anin naba. Nah sekarang coba ini lagi. Sapira, halo Sapira. Hadir. Jangan lengah-lengah ya kalau belajarnya. Serius. Ah, coba apa setelah nabai apa bacaannya Sapira? Anin nabail. Azim, al-azim. Ya terus jangan pakai langsung aja. Anin nabail Azim. ya azim. Kasih barisnya kan nggak mati kalau di Quran itu. Kita yang baca mati. Coba anin nabail apa? Anin nabail anin nabail apa? Azimi. Nah, azimi. Nah, sekarang coba Sapira dulu memikir-mikirkannya. Kalau pertanyaan begini, azimi ini kan baris bawah dia ya. Nah, azimi ini kata benda, kata kerja atau huruf? Kata benda. Nah, kata benda. Bagus. Nah, kata benda. Apa tanda kata bendanya? Alif lam. Ada alif lam di muka. Nah, sekarang pertanyaan berikut, apa jabatan kata ini? Pikirkan dalam-dalam, jangan buru-buru. Apa jabatan kegunaan kata al-azim di dalam kalimat ini? Nah, sambil berpikir-pikir, coba pindah ke Nawal dulu. Apa Nawal? Ah, Menjelaskan nabai. apa ya memang begitu? Cobalah pikir-pikir. Enggak lupa pelajaran yang lama. Coba sambil pikir-pikir Najwa dulu. Coba pikir-pikir pelajaran lama. Biasanya kalau jawab Nawal tadi dia menjelaskan, biasanya menjelaskan itu pakai alif lam pula di mukanya atau enggak? Naba itu pakai alif lam apa enggak? Pakai. Berlaku enggak dia menjelaskan itu? Coba Najwa, Balkis, yang jelas, ini coba dijawab. Bisa nggak dia menjelaskan kenapa dia baris bawah? Jadi tadi terpikir oleh Nawal menjelaskan an-naba sudah pakai alif lam. Untuk apa dijelaskan dia? Sudah pakai alif lam. Belum belajar. Itu dia. Itu dia pelajarannya. Belum pernah diajarkan model ini. Yang diajarkan hanya kalau yang menerangkan itu yang terakhir pakai alif lam, yang di mukanya bisa tidak. Jadi kesimpulannya belum belajar. Ya. Ya Ustaz. Ya, belum belajar itu jadinya. Jadi yang ada hanya anin naba saja. Ya, anin nabai saja itu yang belajar jar majrur. Sedangkan al-azim itu nanti akan dipelajari, tapi boleh disebutkan ini namanya kalau sama-sama pakai alif lam, sama-sama tidak, barisnya penyebabnya karena namanya dia mengikut. Nah, jadi yang kita pelajari makanya diajarkan semuanya. Jadi yang seperti ini apa jabatannya? Jabatannya menjadi, nah ini dia dicatat ya. Jabatannya namanya menjadi sifat. Menjadi bukan mudhafun ilaih lagi, tapi namanya sifat. Sifat itu memang menerangkan juga, tapi sifat ini atau disebut dalam bahasa Arabnya naat namanya. Naat. Nah, jadi kalau naat ini berarti mengikut. Apa jabatan kata ini? Kata naba. Nah, kalau bentuk apa kata ini? Kata benda. Tapi apa jabatan kata? Maksudnya kata dari azim ya.
Maksudnya kata al-azim lagi. Jadi al-azim ini dia kata benda cuma menjadi sifat ya. Nah, ini dia al-azim. Terus, Nah, itu. Apa jabatan kata al-azim? Jawabnya adalah sifat atau naat. Jadi sifat itu perlu diingat, dia biasanya sama-sama pakai alif lam kata benda, ya, ya sama-sama, ya. Jadi kalau dia menjadi sifat itu atau naat, naat atau sifat adalah, nah seperti ini, sifat adalah sama-sama, ya, sama-sama pakai kata benda, pakai al, atau sama-sama tidak. Ya, sama-sama pakai al atau tidak. Barisnya gitu. Baris pun begitu. Kalau yang di mukanya baris depan hampir sama baris depan dia. Kalau yang di mukanya nanti baris atas, maka baris atas pula dia. Kalau yang di mukanya baris bawah, maka baris bawah pula dia. Itulah yang dikatakan sifat, ya. Itu yang dikatakan sifat atau naat. Coba diulang lagi, apa yang dikatakan sifat atau naat? Kata benda. Kata benda yang menjelaskan tapi bisa sama-sama berawalan al atau sama-sama tidak berawalan al. Atau tapi yang satu lagi barisnya mesti sama. Jadi andai kata yang di mukanya nanti baris di atas, dia ke atas. Ya, misalnya jadi pokok kalimat dibuat tanpa an. An-naba'u, tentu an-naba'u dibaca ya. Maka di belakangnya an-naba'ul azim. Gitu dia. Kalau dia menjadi objek nanti. Kalau objek naba ini kemana barisnya? Naba'ah. Naba'ah. Maka nanti al-azim itu kemana barisnya? Ke atas. Coba. Misalnya kalau kita baca an-naba'ah, an-naba'al azim. Kalau an-naba'il azim. Ya. Kalau an-naba'ul azim. Itu dia. Itu yang sifat atau naat. Tapi kalau mudhafun ilaih barisnya hanya ke bawah aja dan di mukanya tidak pakai alif lam. Itu dia. Jadi kalau kita kumpulkan ayat ini, kita kan langsung sekali mengerti ayat Al-Quran. Jadi kalau kita kumpulkan ayat Al-Quran ini kan, amma yatasa'alun anin naba'il azim. Ini jawabnya. Bagaimana menerjemahkan menurut perkata itu? Dari apa atau tentang apa saling bertanya mereka, maka di bawah jawabnya apa? Dari naba' itu artinya berita. Kan Nabi pembawa berita. Anin naba'il azim. Al-azim apa artinya? Sangat besar. Apa artinya jadi anin naba'il azim? Anin tentang Dari berita yang sangat besar. Pakai yang dia. Jadi ingat ya, boleh dicatat kalau sifat itu pakai yang menerjemahkannya. Jadi dari berita yang gitu. Pakai yang. Kalau mudhafun ilaih ataupun yang menerangkan, dia tidak pakai yang. Misalnya yang kita baca itu misalnya buku hadis, kan nggak ada dibaca buku yang hadis, kitab Al-Quran, bukan kitab yang Al-Quran. Tapi kalau nanti misalnya rumah yang bagus, al-baitul jamilu, pakai yang dia ya, gitu ya, pakai yang. Ya, paham Ustaz. Ya, pakai yang dia. Jadi anin naba'il azim, dari atau tentang dari berita yang sangat besar. Itu ya, yang sangat besar. Apa berita yang sangat besar itu? Adalah tentang hari akhirat. Hari akhirat ya. Kalau kamu berempat ini percaya nggak ada hari akhirat?
Jangan malu-malu, coba jawab. Percaya apa enggak? Percaya. Iya. Hah? Percaya ya. Ini kan sudah sekolah ini, Nawal SD baru ya. Nawal kelas berapa sekarang? Nawal SD kelas 6 ya? Iya. Nah, kalau Najwa kelas berapa Najwa? Kelas 1 SMP, Ustadz. Oh, kalau Balkis 3 ya? Sudah lulus, Ustadz. Oh, sudah lulus, sudah kuliah ya? Belum? Belum. Belum. Nah, coba kalau Sapira Sanawiyah SMP. Nah, pertanyaannya itu, percaya nggak kamu bahwa ada hari pembalasan atau hari akhirat? Jawabnya apa? Percaya. Percaya ya. Tapi beda itu. Mana yang lebih percaya, yang tua-tua, mama-mama ditanya daripada kamu. Kalau ditanya nanti mama sama bapak, orang itu lebih percaya. Kenapa ya? Kenapa kira-kira? Cobalah nanti tanya. Ibu kalau mama atau bapak, percaya nggak mama atau bapak hari bahwa ada nanti kehidupan lagi, hari pembalasan hari akhirat? Dia jawab nanti percaya. Percayanya lebih kuat daripada kamu. Kamu karena anak-anak. Tapi yang lebih percaya siapa lagi coba? Siapa dapat? Ayo jawab. Ayo. Kita sudah memahami ayat ini. Siapa yang mungkin lebih besar percayanya? Keadaan orangnya coba. Halo, Nawal dulu jawab, Nawal. Najwa, Balkis. Enggak ada yang menjawab. Safira, Nggak siapa paham, kira-kira? Ustadz. Nggak paham sama pertanyaannya. Belum paham. Pertanyaannya begini. Kamu kan percaya tentang hari akhirat karena masih anak-anak atau gadis lah, masih remaja. Kalau dibanding dengan ayah ibu atau bapak dan ibu, mana yang lebih kuat percaya daripada kita? Bapak Ibu, Pak. Apa alasan? Ayo, Karena sudah apa lebih alasan? berilmu. Ah, Karena karena ilmunya dia banyak. karena ilmunya satu, karena dia sudah makin tua. Sudah makin tua, sakit-sakitan, tahu dia. Ini. Jadi gitu dia. Tapi kalau kamu kan masih muda-muda, belum begitu. Sekadar tahu, sekadar iya percaya. Gitu. Tapi ada orang yang lebih sangat percaya. Siapa kira-kira? Ayo, lebih percaya dari orang tua kita. Nabi Muhammad. Itu sudah meninggal. Yang sekarang model orangnya. Ayo, Najwa, Balkis, Sapira, Nawal. Mulai berpikir pintar, kamu berpikirnya lagi. Jangan seperti yang anak-anak. Ayo, selain Balkis coba. Orang yang lebih tua lagi. Siapa itu? Jadi kalau sudah nenek-nenek, kakek-kakek, tanya dia lebih percaya dia lagi karena dia sudah rasa-rasanya mau dekat meninggal. Gitu. Ya. Sepuh, Ustaz. Hah? Sesepuh. Bagaimana? Udah enggak, yang lebih tua-tua lagi itu. Iya, betul. Tua banget. Iya, yang sudah lebih tua-tua, kalau nggak yakin juga dia akhirat, sedangkan dia sudah mau dekat, kita ada juga. Itu makanya di dalam Al-Quran disebutkan nanti kalau kita sudah banyak baca Quran mengerti itu. Hatta iza balaga arba'ina sanah gitu. Kalau nanti sudah sampai umur orang 40, mestinya dia sudah jadi orang baik. Ini kalau sudah sampai 40. Nawal masih hidup nenek perempuan Nawal? Masih. Itulah. Sudah 2 kali 40 mungkin umurnya Nawal. Itulah, tanya nanti neneknya Nawal waktu main-main. Nenek percaya hari akhir